It's too late now, I remember everything. Ya, selamat datang di dalam channel saya, Verna Raulung Kutoy. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya lele di dalam ember. Sebelumnya, budidaya dalam ember ini sudah saya ikuti beritanya atau review dari teman-teman yang sudah lebih dulu memiliki usaha budidaya lele di dalam ember atau disingkat dengan budik dember. Nah, karena saya tertarik dengan usaha ini, maka pada akhirnya saya memiliki satu kerinduan pada saat itu untuk memiliki sebuah ternak, ya, walaupun bukan dalam jumlah yang besar, tetapi jumlahnya ya tidak terlalu besar. Nah, maka saya membuat percobaan di 2 ember yang kapasitas 80 liter dan saya isi dengan lele yang jumlahnya 100 ekor. Harusnya yang lebih bagus adalah 80 liter, berarti 80 ekor, karena dia disampaikan 1 liter air 1 benih lele. Nah, dan kali ini karena saya masih mau belajar dan saya masih mau coba, tapi bukan berarti coba-coba dan pada akhirnya nanti gagal. Nah, saya memutuskan untuk mengambil sebuah benih, ya, benih dengan size 11-12. Jadi size 11-12 cm. Nah, kenapa saya mengambil 11-12? Karena rentang kematiannya terlalu kecil. Tapi kalau kita ambil size di 4 dan 5 atau 5 dan 6, kebanyakan size-nya yang seperti itu, rentang kematian dan penyakit itu banyak sekali terjadi. Dan sebelumnya teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 buah ember, dan 2 buah ember ini saya sudah kasih air selama 2 hari. Dari semua yang saya pelajari bahwa untuk memberikan air itu untuk memberikan supaya tempat itu tidak, ya, namanya ember kan dari bahan kimia, jadi kita harus kasih air selama 2 hari, direndam di sana, dan setelah 2 hari kemudian baru saya menggantikan dengan air yang baru. Air yang baru ini, dan orang menyampaikan coba kasih, memang harusnya EM4, bukan coba, harusnya EM4, tapi saya tidak memakai EM4, tapi saya mencoba dengan PSB atau probiotik sintesis. Nah, kenapa dikasih PSB dan bukan EM4? Nah, ini mungkin akan kembali kepada masing-masing mau pakai yang mana. Nah, saya mau coba dengan PSB ini. Kenapa saya pakai ini? Alasannya apa? Tentu teman-teman akan bertanya, kok kenapa pakai PSB bukan E4 atau yang lain-lain? Nah, saya menggunakan PSB ini karena di aplikasi dalam dunia ikan koi ini sangat berhasil. Nah, saya pada waktu memelihara ikan koi sebelumnya, ada 1 minggu saya mengendapkan air pump ini, dan saya kasih PSB kurang lebih setengah botol. Dari 1 liter berarti 500 mili saya kasih PSB, dan seminggu kemudian saya tambah lagi 500 mili. Nah, alhasil sampai hari ini, ya, ikan yang saya pelihara, ikan koi ini berhasil, ya, cukup berhasil sampai hari ini. Sudah hampir 8 bulan, ya, 7 sampai 8 bulan. Ikan yang saya lihat sampai hari ini sehat, bulky, dan tentunya ini menjadi pegangan buat saya, karena saya tidak kasih
dengan yang lain-lain, tapi hanya menggunakan bakteri starter ini aja. Nah, maka saya berpikir bahwa kalau saya pakai di ikan lele sebagai bakteri starter, kenapa tidak? Nah, karena itu saya mencoba dengan menggunakan PSB. Jadi dasarnya saya menggunakan PSB, tidak menggunakan EM4. Nah, ada orang mengatakan, wah ini nanti bisa salah. Nah, ini semua kembali kepada masing-masing dari teman-teman yang mau pingin budidaya ikan lele. Jadi ikan lele di dalam ember. Nah, kalau saya mau coba, karena saya sudah buktikan sendiri dengan menggunakan PSB ini ikannya sehat. Nah, tetapi memang teman-teman, ketika saya menaruh ikan lele di dalam ember, saya memberikan aerator. Jadi aerator atau oksigen untuk menambah oksigen di dalam ember itu. Nah, sebenarnya mau pakai atau enggak juga enggak masalah, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau pakai aerator itu terserah juga. Jadi semua kembali kepada masing-masing. Dia mau improvisasinya seperti apa gitu. Nah, kalau saya, karena saya ngikuti kepada seseorang yang sudah mengajarkan saya di YouTube, maka saya pakai menggunakan aerator gitu. Nah, dan bagaimana dengan pakannya? Nah, untuk pakannya saya memberikan dia pada waktu, jadi untuk memberikan pakannya saya memberikan di angka 939 ya. Saya ngikuti juga dari teman-teman yang sudah berhasil di dalam Budik Dember. Apa itu 939? Jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 9 malam. Nah, kalau di dunia ikan koi, kalau sudah malam nggak boleh kasih makan. Kenapa? Karena di saat itulah ikan koi dia akan beristirahat. Tetapi kalau di dunia ikan lele ternyata berbeda gitu. Saya temukan bahwa kalau di dunia ikan lele ternyata malam juga kita bisa kasih makan. Dan memang saya kasih makan jam 9, ternyata mereka lahap. Ya, teman-teman kalau dikasih makan jam 9 malam nggak masalah. Dan mereka lahap makannya. Nah, itu adalah pengalaman pertama saya. Sudah menjelang 1 minggu dan saya melihat keberadaan ikan lele ini tetap bagus. Nah, tetapi bukan tidak ada tetapinya, teman-teman, bahwa ketika saya memberikan benih ikan lele di dalam ember ini, ada kurang lebih sekitar 6 yang mati. Nah, dari 6 itu 5 lompat, ya, 5 lompat keluar dan 1 mati di dalam. Saya nggak tahu ada masalah apa, mungkin karena perpindahan suhu air, jadi mungkin mati. Nah, sebelumnya memang kalau karena saya sudah belajar di ikan koi bahwa kalau kita mau ketika kita dari tempat di mana ikan itu datang, kita harus menyesuaikan suhu air itu dengan air yang ada di dalam kolam. Demikian juga pada waktu saya ambil benih ikan lele, saya menyesuaikan dulu dengan suhu yang ada di dalam ember. Jadi caranya seperti apa? Yaitu plastik yang dikasih benih lele, kita kasih di atas ember, teman-teman. Kita kasih di atas ember dan kita tunggu selama kurang lebih beberapa menit sampai suhu air dalam ember itu hampir sama dengan suhu di kantong plastik itu. Setelah sudah, maka kita pindahkan benih lele itu. Nah, itu cara kerjanya yang menurut pengalaman saya juga ada di dunia ikan koi. Jadi saya terapkan itu juga di ikan lele. Nah, sampai pada hari ini saya bersyukur ikan lelenya sehat dan sudah mau jelang 1 minggu. Dari size 11 ke 12, saya nggak tahu ini sudah size berapa. Tapi katanya sih setiap minggu dia pasti ada bertambah size-nya. Nah, ikuti siaran saya terus. Nah, nanti teman-teman lihat lele saya yang saya tebarkan di ember. Stay tune. Nah, jadi seperti inilah teman-teman bisa lihat bahwa ada benih kangkung yang saya kasih di atas, ya, supaya ada tanaman, ya. Ini sebagai budidaya juga
supaya ada sayur di rumah gitu ya. Nah, saya kasih aerator seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya kasih aerator dan sampai hari ini airnya tidak berbau ya teman-teman, tidak berbau. Saya bingung menangkapnya, saya belum punya alat untuk nangkapnya, jadi agak susah juga mau kasih ini, tapi ntar saya ambil pakannya. Sebenarnya mereka sudah makan ya. Nah, saya coba pancing supaya teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, itu. Sudah ada kepala yang muncul. Mereka sudah makan ya jam 9 tadi mereka sudah makan, tapi ya untuk saya kasih tunjuk sama teman-teman. Ini sudah seminggu ya. Sudah seminggu. Ya, karena sudah makan jadi susah untuk mereka keluar ya. Sampai kita udah nggak tahu size-nya berapa gitu. Nanti kita ikuti perkembangan lele ini dari size 11-12. Nanti size-nya ke perkembangan dalam 2 minggu ya. 2 minggu aja gitu ya. 2 minggu akan lebih ketahuan lagi teman-teman. Nah, sama seperti ini juga. Ya. Jadi saya memberikan pakan kepada ikan-ikan ini tidak terlalu banyak teman-teman. Kenapa? Karena ya saya menjaga supaya airnya itu jangan makanan ini jadi amonia gitu. Ini juga pun sudah agak sedikit kelebihan. Ya. Jadi itulah fungsinya. Saya memberikan pakan jangan terlalu banyak. Kita ukur ya, teman-teman, sampai dia sudah lap. Ini saya tutup. Kenapa saya tutup? Karena kalau tidak ditutup mereka pun tetap akan melompat juga. Karena itu saya tutup. Ya, ini benih kangkungnya sudah bertumbuh. Tinggal menunggu beberapa hari kemudian dia sudah kelihatan, sudah nongol semua. Nah, saya punya kebun kecil di rumah. Saya tanamin terong, cabai, pakcoy, ya, dan kemangi. Yang lain sudah bertumbuh, ya. Ini sudah ada yang tumbuh nih. Ini pakcoy ini yang sudah bertumbuh. Nah, ini yang saya kasih ke teman-teman, kasih tahu bahwa inilah usaha yang pertama saya lakukan, yaitu memelihara ikan koi. Ya, saya menggunakan makanan untuk ikan koi ini juga. Ya, ini sebenarnya bukan makanan lele, tapi dia ada makanan khususnya untuk khusus ikan koi, ya. Tapi karena ada sisa ya saya kasih sama mereka tetap makan. Sebenarnya nggak masalah, cuma yang penting ya memang harus makanan khusus mereka. Ya, ini sudah gede-gede teman-teman. Seperti yang saya beritahukan pertama, awal pertama saya memberikan di kolam ini adalah PSB. Nah, ini PSB yang saya produk sendiri, saya buat sendiri, ya. Dan ini saya kasih ke ikan, ke tanaman saya kasih. Jadi ini membuktikan bahwa di ikan dia bagus, demikian juga di tanaman bagus, karena akan membuat membuat daunnya menjadi subur dan ya hama akan menjauh. Nah, jadi teman-teman, itulah awal pertama saya membuat. Jadi bukan awal pertama, memang ini adalah awal pertama saya membuat ikan lele, berbudidaya ikan lele di dalam ember. Nah, teman-teman sudah ikuti dan sudah lihat. Nanti minggu depan kita akan ulas kembali, kita akan lihat perkembangan ikan lele ini, dan yang pastinya bahwa kita mempergunakan halaman rumah kita yang tidak terpakai. Jadi karena halaman rumah saya ya ada lahan sedikit walaupun nggak besar, dan saya pergunakan itu untuk memelihara ikan lele. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara saya dalam
Budik Dember. Saya akan tetap mereview kembali, melihat perkembangan nanti di 2 minggu depan, minggu depan. Nah, minggu depan itu saya sudah mulai mempersiapkan dua ember ini. Ada 2 ember yang sudah saya persiapkan lagi. Kenapa saya persiapkan ember ini? Karena mereka yang sudah besar, ya, ikan lele yang sudah besar, kita akan pisahkan, ya, harus dipisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena sifat daripada ikan lele ini adalah kanibal. Jadi jangan sampai ikan lele yang kecil dimakan oleh yang besar. Memang selama kebutuhan makannya ini masih terpenuhi, ya mereka mungkin tidak akan memakan teman mereka sendiri, tetapi akan lebih baik menjaga, ya, sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi ya harus kita pisahkan yang kecil dan besar. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.